Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Deviva. Pagi. Oke. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri lagi ya. Di sini saya Narsuci. Tujuan saya di sini akan mengkaji kondisi beberapa kondisi adek pada hari ini, mulai dari perasaan, antusiasme adek tentang kehidupan sehari-hari adek ya. Kita akan mengkajinya mulai dari sekarang bisa ya, sampai 15 menit ke depan bisa. Boleh, ada bersedia ya. Oke, sebelumnya kita langsung aja terus identitas adek. Di sini Deviva umurnya sekarang berapa? 21. Oke, 21. Untuk status pekerjaannya sekarang lagi ngapain? Masih kuliah. Kuliahnya semester berapa sekarang? 7. Semester 7. Oke. Kalau untuk bahasa sehari-hari di rumah, Deviva gunain bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sama orang tuanya pakai bahasa Indonesia ya? Oke, baik. Di sini saya boleh tahu alamat dan nomor telepon Deviva? Galaya 0878. Oke, baik. Deviva kesini bersama siapa? Diantar ibu tadi. Diantar ibu tapi ibunya pulang. Ibunya pulang, jadi di sini sendirian Kak? Tadi Tapi, jemput. oh ya, jadi penanggung jawabnya tetap ibu ya. Iya. Saya tulis. Oke, di sini saya melihat Deviva agak sedikit gelisah nih. Boleh curhat nih ke saya apa yang sekarang ada keluhan perasaannya? Malu sih saya sekarang. Malu ketemu orang gitu. Orang ya. Oke. Boleh saya tahu ada itu malunya sebabnya apa sih? Karena kan saya diabetes ya. Oh ya. Nah, terus luka-luka di tangan sama di kaki ini. Jadi kalau ketemu orang tuh saya takut dikatain gitu, takut dilihat dipandang orang aneh gitu. Jadi saya malu kalau ketemu orang. Oke, baik. Boleh saya tahu Deviva penyakit diabetesnya udah berapa? Kalau tahu kena diabetesnya 6 bulan yang lalu pas semester 6. Oh iya. Tapi kalau luka-lukanya udah berapa lama? Dari awal-awal itu emang ada luka, cuman nggak separah sekarang. Kalau makin parahnya tuh 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir. Jadi mulai 2 bulan terakhir ada yang merasa malu ya sama luka-luka akibat diabetesnya. Oke, baik. Ada faktor lain nggak yang memperberat adek selain diabetes ini? Mengakibatkan adek merasa malu, minder, insecure di depan orang lain? Mungkin pandangan orang sekitar ya. Ke aku kemarin tuh sempet kalau main sama temen mereka tuh kayak yang ngejak gitu loh. Minder gitu ya. Oke, baik. Ada cara nggak adek buat ngatasin rasa malu adek gitu? Baik. Saya jadinya sering ngurung diri sih biar rasa malu saya tuh nggak ini gitu, Biar nggak banyak ketemu orang juga ya. Oke, baik. Gitu. Adek kan sekarang lagi sakit nih. Ada nggak persepsi adek mengenai kesehatan yang sehat itu gimana sih? Mulai dari pikiran atau perasaan adek mengenai penyakit adek sekarang? Kalau menurut saya sehat sama apa tadi Mas? Sehat sama kesejahteraan pada diri adek. Sehat sama sejahtera tuh kalau kita sehat fisik, terus kita mentalnya juga sehat, nggak kayak saya sekarang kan. Karena saya juga ngerasa lagi mental saya tuh lagi nggak bagus ya gitu. Terus kita tuh punya lingkungan yang saling support gitu. Saling ngertiin gitu ya teman-temannya harusnya. Oke, baik. Untuk penyakit diabetes yang ada alami ini, ada keluarga juga nggak yang menderita penyakit serupa? Kalau nggak salah kemarin nenek saya. Nenek? Boleh tahu nenek dari ayah atau ibu? Nenek dari ibu dari ayah, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Oh iya. Jadi dari keluarga itu sudah ada yang mengalami diabetes
diabetes ya. Iya. Oke, berarti itu penyakit keturunan atau penyakit gen. Nah, selanjutnya saya isi dulu data genogram keluarganya ya. Di sini ada serumah sama ayah sama ibu. Bertiga. Oke. Ada anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak terakhir dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. Kakak-kakaknya udah pada nikah belum? Udah. Udah. Sebelumnya ada yang memiliki riwayat alergi nggak, seperti makanan atau obat-obatan? Kalau makan makanan laut, Oke, baik. seafood. Seafood ya. Oke. Kalau untuk aktivitas ada sehari-hari seperti mandi, berpakaian, kegiatan rumah seperti membersihkan rumah atau membersihkan tempat tidur, itu ada lakukan sendiri, mandiri. Mandi pakai baju itu biasa saya masih sendiri. Tapi kalau kayak masak, bersihin rumah itu biasanya memang ibu, kalau nggak kami mesen makanan di luar. Ya. Oke, baik. Jadi dibantu sama ibu ya kalau kayak masak gitu ya, sama Ya. bersihin rumah. Kalau untuk mandinya berapa kali sehari? 2, Kalau gosok giginya? 3. 3. Ada kalau keramas dalam seminggu itu berapa kali? 3 hari sekali. 3 hari sekali, jadi seminggunya 2 kali ya. Oke, baik. Kalau untuk potong kuku seminggunya berapa kali? 2 minggu sekali kali. Sekali. Oke. Jadi kalau pas panjang potong gitu ya? Ya. Oke, baik. Ada aktivitas yang lain nggak selain ada kuliah? Nggak ada. Oke. Kalau rekreasi ada, seneng nggak rekreasi sama keluarga? Nggak ada. Nggak ada atau memang nggak pernah diajak juga? Ayah sama ibu emang nggak sempet, terus sayangnya memang nggak mau sih pergi keluar. Jadi kalau hari-hari ada selalu di kamar. Ya, kalau gitu. Kalau olahraga ada, senang nggak olahraga? Walaupun di kamar gitu, nggak senang. Ya, gitu. Kalau untuk tidur nih, ada tidur siang nggak? Pulang kuliah tidur sampai sore. Sampai sore. Iya. Kira-kira jam berapa? Pulang kuliah tuh biasanya jam 2 atau jam 3. Tidur sampai jam 5. Kalau malam? Kalau malam susah tidur, baru bisa tidurnya jam 11. Terus kadang suka kebangun jam 2 pagi ya, jam 2 jam 3, terus nggak bisa tidur lagi sampai Begitu. Jadi jumlah tidur adik berarti kurang lebih 4-6 jam. Cuma itu nggak teratur. Oke, baik. Itu untuk rasa nyeri luka yang ada rasain sekarang itu, boleh saya tahu nyerinya seperti apa? Gambaran nyerinya? panas. Panas ya, enggak kayak bakar. Oh, begitu, perih ya. Itu udah jalan 2 bulan terakhir ini. Iya, semakin. Kalau nyerinya kira-kira berapa lama waktu nyerinya? Dia kan sehari sering muncul, Ya. tapi hilang muncul gitu. Kalau muncul 3 menit, 5 menit gitu. Oleh salep kadang. Kalau ada salepnya juga. Iya, biasa. Jadi kalau udah pakai salep itu udah mendingan nyerinya. Tapi nanti muncul lagi. Jadi ketergantungannya sama salep ya berarti. Oke. Kan ada kan beberapa kegiatan seperti masak, bersihin rumah, itu kan ketergantungannya sama ibu ya, ibu sama ayahnya ya. Kalau untuk orang tua Ade itu, mereka perhatian nggak sama Ade sebenarnya? Jarang ketemu juga. Jarang ketemu. Karena sama-sama kerja kayak gitu. Terus kadang kalau aku pulang kuliah mereka pergi kerja. Kadang aku pergi mereka baru pulang gitu. Ada merasa kayak menyakiti diri Ade atau marah nggak kepada diri Ade? Boleh Ade ceritakan gitu mengenai rasa-rasa yang Ade alami malu gitu? Saya tuh kayak ngerasa kesel ke diri saya tuh, Mas, karena kenapa dari dulu tuh nggak menjaga badan gitu, sampai sekarang kena sakit kayak gini. Terus nggak tahu ya, saya juga sedih kenapa saya dikasih cobaannya gini. Baik. Kalau untuk masalah perkuliahan, ada sering nggak menunda-nunda tugas kuliah atau pekerjaan-pekerjaan lainnya?
Kalau tugas individu sih enggak juga. Enggak ya? Ya, baik. Jadi adek tadi merasa kurang puas ya terhadap diri adek sendiri ya? Marah ya? Tapi ada ingin menyakiti diri sendiri nggak? Nggak ada? Cuma marah aja? Ya, baik. Gitu. Ada rasa bersalah gitu ya, kenapa kemarin-kemarin nggak pola hidup sehat ya? Oke, baik. Kalau untuk cerita tentang masa depan, adek gimana? Persepsi adek tentang masa depan adek dengan kondisi adek yang sekarang? Nggak tahu ya Mas. Saya juga kayak nggak ada harapan masa depan gitu loh, karena kan saya kan kuliahnya jurusan fakultas ekonomi kan. Nanti saya takutnya mau ngelamar kerja, takut melihat fisik saya kayak gini, jadi ya poin minus gitu ya Hmm. takutnya. Oke. Tapi ada tetap punya cita-cita kan untuk kedepannya? cita-cita tuh ada, cuman saya merasa nggak pantas lah gitu mau mendapetin cita-cita tuh. Oke, jadi kayak nggak ada harapan gitu ya untuk peluang-peluang keesokan harinya. Di sini kan untuk orang tua ada berperan penting nggak dalam kehidupan adek, atau ada orang lain yang cukup penting untuk kehidupan adek selain orang tua? Kalau dari dulu sampai sekarang masih orang tua aja. Masih tetap orang tua. Kalau kakak-kakaknya karena udah berkeluarga Iya. kali ya, jadi udah ada kesibukan masing-masing. Oke. Boleh saya tahu ada menstruasinya terakhir kapan? Minggu kemarin. Minggu kemarin. Ada masalah nggak seperti nyeri atau menstruasinya nggak lancar? Nggak ada. Terus selanjutnya untuk agama kan ada Islam kan, yang pastinya kita kan kalau Islam sholatnya 5 waktu. Nah, ada sholatnya selalu tepat waktu nggak, dan sholatnya selalu 5 waktu nggak? Kadang bolong juga. Kan apa? Lebih ke nggak ada yang ngingetin juga sih. Terus tuh karena sering kelewatan waktu sholat, sering tidur, ikut ketiduran. Jadi nggak ada yang ngingetin juga. Terus karena sering ketiduran ya juga kan, tadi bilangnya jam tidurnya kan nggak teratur ya. Ya baik. Oke, kalau begitu 2 hari ke depan saya kontak waktu lagi ya dek, kita akan berbincang-bincang. Nggak apa-apa kok ada curhat ya sama saya, biar kita bisa evaluasi lagi ya, semoga ada perkembangan ke depannya. Oke? Oke, baik. Apakah ada yang ingin ada tanyakan sebelumnya? Enggak. Oke, baik, kalau begitu saya izin pamit ya. Oke, terima kasih ya dek. Nah, assalamualaikum.